apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya dalam channel Tos Movie. Kali ini saya akan membahas film yang berbeda dari biasanya. Film yang bergenre action fiksi ilmiah berjudul In Time yang dirilis pada tahun 2011. Film ini berlatar belakang pada tahun 2169, di mana umat manusia telah mengalami rekayasa genetika. Mereka berhenti mengalami penuaan di usia 25 tahun. Setelah itu, pada tangan mereka akan terpasang semacam jam digital, kemudian mereka akan diberikan jatah hidup selama 1 tahun, yang waktu tersebut akan terus terhitung mundur. Seperti pepatah yang mengatakan waktu adalah uang, jadi pada zaman itu, uang sudah tidak berlaku lagi, yang digantikan dengan waktu sebagai alat tukar universal. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, transportasi, dan lainnya, mereka membayarnya dengan waktu yang ada pada tangan mereka masing-masing. Untuk memperpanjang masa hidup, maka mereka harus tetap bekerja, yang upahnya berupa tambahan waktu hidup, atau mereka dapat saling berbagi waktu yang mereka miliki dengan cara berjabat tangan. Jika waktu pada tangan mereka mencapai angka 0, maka mereka akan mati seketika, atau yang disebut dengan time out. Pada zaman tersebut, terdapat sebuah wilayah ghetto yang disebut dengan Dayton. Di sana merupakan daerah kumuh, serba terbatas, di mana semua penduduknya tidak memiliki waktu yang panjang untuk hidup, sehingga mereka harus tetap bekerja dan selalu bergerak cepat, tergesa-gesa karena terburu oleh waktu yang mereka miliki. Berbeda 180 derajat dengan wilayah yang disebut dengan New Greenwich, kota yang tertata rapi, banyak gedung tinggi dan mewah, di mana merupakan tempat tinggal kaum para elit. Di sana, orang kaya memiliki waktu hidup yang panjang, bahkan bisa hidup abadi, sehingga kehidupan di sana berjalan dengan santai tanpa terburu-buru oleh waktu, di mana semuanya hidup dengan kemewahan dan sangat menikmati hidup mereka. Oleh sebab itu, seluruh penduduk Dayton memiliki cita-cita untuk bisa tinggal di New Greenwich. Di film ini akan berfokus pada kisah seorang pemuda bernama Will Salas yang berada di Dayton, yang ingin merubah sistem diskriminatif terhadap wilayahnya yang sangat tidak adil. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita pantau! Kisah berawal ketika Will Salas bangun di pagi hari. Waktu yang tersisa di tangannya sebesar 23 jam, sehingga ia harus segera berangkat kerja. Ia tinggal bersama ibunya bernama Rachel Salas, yang pada saat itu berulang tahun ke-50. Karena penuaan terhenti di usia 25 tahun, wajahnya akan tetap muda seperti sepantaran dengan anaknya. Sisa waktu di tangan ibunya selama 3 hari. Ia akan gunakan untuk pergi ke wilayah Garment selama 2 hari dan akan menemui Will di halte bus setelahnya untuk merayakan ulang tahunnya. Sebelum Will berangkat kerja, ibunya memberikan waktu selama 30 menit untuk menikmati makan siang yang lezat. Will bekerja di sebuah pabrik kapsul waktu yang digunakan untuk menyimpan waktu yang dimiliki. Sebelum berangkat kerja, ada seorang gadis kecil meminta waktu kepada Will. Jadi, saat usia masih kecil, waktu di lengannya masih belum berfungsi. Jadi, Will memberikan waktu selama 5 menit kepada gadis tersebut dengan menggunakan kapsul waktu. 4 minutes for a cup of coffee? Hari ke hari, harga-harga seperti makanan dan lainnya pada wilayah tersebut semakin naik. Sedangkan, upah yang diberikan tidak sesuai, membuat warga Dayton banyak yang meninggal atau time out, dan itu menjadi hal yang biasa terjadi di sana. Selesai bekerja, Will pergi ke sebuah klub malam bertemu sahabatnya Borel. Di sana, ia melihat seorang pria yang bukan berasal dari daerah tersebut, bernama Henry Hamilton. Ia memiliki waktu lebih dari 1 abad di tangannya, di mana itu sangat jarang terjadi di Dayton. Will yang baik hati memperingati pria tersebut untuk segera meninggalkan tempat itu.
karena sangat berbahaya jika banyak orang yang tahu bila ia memiliki waktu yang lama. Ia bisa saja dirampok oleh pencuri waktu dan dibunuh. Namun, Henry malah tidak menghiraukannya. Dan benar saja, sekelompok pencuri waktu datang secara tiba-tiba. Pemimpin kelompok tersebut bernama Fortis. Kemudian, semua orang langsung berlarian, termasuk Borel yang mengajak Will untuk kabur. Tetapi, Will tetap berada di sana. Fortis sudah sedari awal mengincar Henry. Melihat Henry yang tidak berkutik, Will mencoba membantu Henry untuk kabur dari klub tersebut. I know what I'm doing. Setelah berhasil kabur, mereka bersembunyi di sebuah gedung tua. Di sana, Henry mengatakan usianya telah mencapai 105 tahun. Ketika sudah tidak ada lagi yang ingin dicapai, bosan dengan hidup yang monoton dan tidak ada lagi alasan untuk hidup, dia ingin segera mengakhiri hidupnya. Mendengar perkataan Henry, Will merasa tersinggung dan marah. Karena waktu yang ia miliki tidak banyak, ia terus bekerja keras untuk mengumpulkan waktu. Sedangkan orang kaya memiliki hidup abadi. Di situ Henry menjelaskan bahwa untuk bisa hidup abadi, orang-orang kaya yang berada di New Greenwich sengaja menaikkan harga, pajak, dan lainnya, agar ada orang miskin yang mati kehabisan waktu, dan mereka bisa mengumpulkan lebih banyak lagi. Kemudian, Henry bertanya kepada Will, jika ia memiliki waktu yang panjang, apa yang akan ia lakukan. Will mengatakan ia tidak akan menyia-nyiakan waktu tersebut. Keesokan harinya, Henry bangun lebih dulu dan secara diam-diam, ia memberikan Will seluruh waktu yang ia miliki dan menyisakan hanya 5 menit untuk dirinya. Ketika Will terbangun, ia terkejut melihat di tangannya sudah memiliki waktu yang panjang. Kemudian, ia mencari keberadaan Henry, di mana ia melihat Henry sudah berada di atas jembatan. Ia segera berlari menuju ke tempat Henry. Namun terlambat, Henry telah kehabisan waktu, kemudian mati seketika. Tidak ingin orang lain curiga terhadapnya, Will segera pergi dari tempat tersebut dan menuju ke rumah Borel. Di sana, ia memberikan Borel waktu selama 10 tahun sebagai rasa terima kasihnya karena telah menjadi sahabatnya selama 10 tahun. Dan ia mengucapkan salam perpisahan karena ia berencana pergi ke New Greenwich bersama ibunya. Di malam hari, Will menunggu kedatangan ibunya di halte bus. Namun, ibunya tidak bisa menaiki bus karena tiba-tiba tarifnya naik menjadi 2 jam. Sedangkan, waktu yang dimiliki ibunya hanya tersisa 1,5 jam. Tidak ada pilihan lain, akhirnya ia segera berlari, berpacu dengan waktu agar sempat bertemu dengan anaknya. Will yang tidak melihat ibunya turun dari bus terakhir, segera menyadari bahwa ibunya bisa saja kehabisan waktu. Kemudian, ia segera berlari mencari ibunya. Pada detik-detik terakhir, Will bertemu dengan ibunya. Sambil berlari, dengan segera ia mengulurkan tangannya untuk memberikan sebagian waktu yang ia miliki. Namun terlambat, ibunya mati seketika di pelukannya. Will merasa sedih dan marah dengan ketidakadilan yang dialami, dan berencana balas dendam terhadap orang-orang yang mengambil waktu mereka. Keesokan paginya, ia segera menyewa taksi menuju ke New Greenwich. Untuk mencapai ke New Greenwich, ia harus melewati 4 zona waktu dengan biaya yang tidak sedikit. Di sisi lain, timekeeper atau yang bisa disebut dengan polisi menemukan jasad Henry di sungai. Kepala timekeeper tersebut bernama Raymond. Ia mencurigai Henry telah dicuri waktunya dan dibunuh. Karena sadar Henry adalah warga dari New Greenwich yang tidak mungkin kehabisan waktu hidup, ia segera memeriksa CCTV. Terlihat wajah Will Salas berada di dekat sana pada saat kejadian.
Benar saja, Raymond mencurigai Will telah membunuh Henry dan mencuri waktu yang dimilikinya. Terlebih lagi, dia memeriksa bahwa Will baru saja menyeberangi 4 zona waktu menuju New Greenwich. Sesampainya Will di New Greenwich, ia mencoba berlari karena ia terbiasa terburu-buru di Dayton. Lalu, ia melihat di sekitar. Ia kemudian menyesuaikan diri berjalan dengan santai. Melihat tingkah Will yang selalu tergesa-gesa, membuat seorang wanita bernama Sylvia Weiss selalu memperhatikannya, karena berpikir bahwa Will pasti bukan orang yang berasal dari New Greenwich. Di malam hari, Will mencoba ke kasino. Di sana, ia mencoba mempertaruhkan waktu yang dimiliki untuk bermain kartu. Ia kemudian bermain bersama miliarder bernama Philip Weiss, ayah dari Sylvia Weiss. Phillips menantang Will untuk bertaruh sebanyak 2 abad. Akhirnya, Will ikut bertaruh walaupun waktu di tangannya tersisa kurang dari 30 detik. Will terlihat berani mempertaruhkan seluruh waktu yang dimiliki, sedangkan Phillips yakin bahwa ia akan menang. Namun, pada akhirnya kartu Will lebih unggul. Dalam sekejap, waktu pada tangannya bertambah menjadi 1100 tahun. Yang langsung menjadikannya seorang miliarder. Terkesan dengan keberanian Will, Sylvia kemudian mengundang Will ke acara pesta di rumahnya besok malam. Sebelum berangkat, ia membeli sebuah mobil klasik seharga 59 tahun. Sesampainya di sebuah pesta, Will dan Sylvia mulai menunjukkan kedekatan satu sama lain. Bahkan, Will mengajak Sylvia untuk berdansa. Timekeeper Raymond dan yang lainnya secara tiba-tiba datang dan menangkap Will. Di suatu ruangan, ia diinterogasi mengenai kematian Henry Hamilton. Will berusaha berbicara secara jujur, namun Raymond tidak mempercayai perkataan Will. Akhirnya, waktu yang ia miliki disita menggunakan kapsul waktu, dan disisakan hanya 2 jam saja untuk pemeriksaan selanjutnya. Tidak ingin ditahan, Will mencoba memberontak dan berusaha untuk kabur. Ia juga menyandra Sylvia dan membawanya hingga ke wilayah Dayton. Namun celakanya, mobil yang ia kendarai terpental akibat jebakan yang ia lalui, dan membuat mereka berdua akhirnya pingsan. Selama pingsan, Fortis dan kawan lainnya datang mencuri waktu milik Sylvia, hingga menyisakan 1,5 jam saja. Kebingungan dengan waktu yang tersisa, akhirnya mereka berlari menuju ke tempat Borel untuk berbagi waktu yang dimiliki sebelumnya. Namun, sayangnya Borel mati akibat menenggak minuman keras yang terlalu banyak, disebabkan oleh hadiah 10 tahun yang diberikan oleh Will. Kebingungan mencari waktu, Will mencoba menjual anting berlian milik Sylvia ke toko perhiasan, dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan waktu selama 2 hari, yang kemudian ia juga membaginya kepada Sylvia. We'll take it 1,000 years, then distribute it to the timelines in Dayton. Lalu mereka pergi ke tempat telepon umum. Will menelpon ayah Sylvia dan meminta tebusan waktu sebanyak 1.000 tahun, dan meminta segera mengirimkannya ke timelines Dayton esok hari. Sampai keesokan harinya, mereka terus menunggu. Ayahnya tidak kunjung mengirimkan waktu tersebut. Ayahnya tidak rela bila memberikan waktu tersebut kepada orang yang berasal dari Dayton. Kecewa dengan sikap ayahnya, Sylvia mencoba menelponnya dan mengajak bernegosiasi. Namun, secara tiba-tiba, Raymond datang dari arah belakang dan mencoba menangkap Will yang sedang duduk di sana. Sylvia yang melihat hal itu secara refleks menembak Raymond, namun hanya melukainya saja.
Will yang terkejut kemudian segera menjauhkan pistol darinya dan mengambil sedikit waktu dari Raymond. Lalu ia kabur bersama Sylvia menggunakan mobil milik Raymond. They're gonna think you're with me. Yes. Saat dirasa sudah cukup jauh berjalan, Will mencoba berhenti sejenak dan meminta kepada Sylvia untuk segera pulang ke rumahnya. Namun, Sylvia menolaknya setelah melihat kehidupan di Dayton yang serba kekurangan. Dia tidak ingin hidup lama dengan kemewahan, sementara orang di sana banyak yang hidup menderita. Akhirnya, mereka melakukan pemberontakan melawan ayahnya Phillips dengan merampok bank waktu milik ayahnya. Dan tidak segan-segan mengambil begitu banyak kapsul waktu. Sylvia sebagai anak pemilik bank tersebut juga memberitahukan kepada semua orang untuk mengambil kapsul waktu yang ada di sana. Kemudian, Will juga membagikan kapsul waktu kepada orang-orang yang membutuhkan. Akibat perbuatan mereka, Timekeeper menjadikan mereka buronan dan terus mencarinya. Selain itu, ayahnya memasang iklan hadiah sebesar 10 tahun bila menemukan mereka berdua. Jump. They won't. Stop! Stop! Come on. Singkat cerita, Timekeeper menemukan tempat persembunyian mereka. Namun, mereka berhasil kabur dan mencari tempat penginapan yang lebih aman. Di sisi lain, Fortis yang melihat iklan tersebut terus mencari Will dan Sylvia. Salah satu saksi memberitahukan tempat tinggal mereka. Kemudian, Fortis dan anak buahnya menemukan tempat mereka. Lalu, Fortis mengajak Will untuk berduel panco dengannya. Pada detik-detik terakhir, Will berhasil membalikan keadaan dan mengambil seluruh waktu milik Fortis, serta menembak ketiga anak buahnya. Kemudian, Will dan Sylvia kabur dari tempat tersebut. Dari atas, Will melihat papan pengumuman di mana bunga pinjaman naik secara drastis menjadi 37%. Hal itu membuat ia marah. Ia telah berusaha berbagi banyak waktu kepada warga Dayton. Namun, hal itu malah semakin dipersulit oleh pemerintah. Sylvia kemudian memberikan solusi. Sylvia mengetahui di mana ayahnya memiliki kapsul waktu dengan nilai sebanyak 1 juta tahun. Dengan waktu sebanyak itu, ia yakin Will dapat membantu banyak orang yang berada di Dayton. Esok paginya, mereka pergi ke New Greenwich. Sylvia dan Will menuju ke kantor ayahnya, bekerja sama menjebak ia, dan mengarahkan Phillips ke tempat berangkas miliknya. Di sana, Will berhasil mendapatkan kapsul waktu senilai 1 juta tahun. Kemudian, ia kabur bersama Sylvia. Raymond yang mengetahui hal tersebut mengajak anak buahnya untuk mengejar mereka. Setelah berhasil menghadang mobil Will, para Timekeeper terus menembaki mereka. Namun, Will terus tancap gas dan berhasil kabur. Di sisi lain, Raymond dapat menghadang kembali mobil mereka. Lalu, Will dan Sylvia keluar dari mobil. Will dengan segera memberikan kapsul tersebut kepada gadis kecil dan meminta kepadanya untuk membagikan kepada semua warga Dayton. Selanjutnya, Will dan Sylvia terus berlari menghindari Raymond. Namun, mereka kembali berhasil ditemukan oleh Raymond. Tanpa disadari, karena sibuk mengejar Will dan Sylvia, Raymond lupa menambahkan jatah waktu pada tangannya. Yang tersisa hanya 5 detik saja. Kemudian,
dia mati seketika karena kehabisan waktu. Will dan Sylvia juga hanya memiliki waktu kurang dari 1 menit. Lalu mereka segera berlari menuju ke mobilnya Raymond untuk mengambil waktu tambahan. Will berhasil mengambil jatah waktu lebih dulu. Kemudian ia segera berlari untuk membagikan waktu kepada Sylvia. Dia tidak ingin kejadian pada ibunya terulang kembali. Akhirnya, ia berhasil membagikan waktu tersebut. Citizens have taken to the streets. There's so much stolen time. Pada akhirnya, sudah tidak ada lagi batasan mengenai orang kaya dan yang miskin. Semua orang memiliki hak yang sama. Warga Dayton terlihat sangat bahagia memiliki waktu yang cukup banyak. Mereka beramai-ramai melewati zona waktu menuju ke New Greenwich, yang menjadi tempat tinggal impian mereka sejak dulu. Di sisi lain, Will dan Sylvia terus menjarah semua bank waktu dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Cerita pun tamat. Waktu adalah uang. Jangan sia-siakan waktu yang kamu miliki. Jangan sampai waktu yang akan merenggut segalanya darimu. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa di-subscribe channel kami, TOS Movie. Terima kasih dan sampai jumpa.